Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sam Stefan Silingga dengan NIM 17040347, salah satu mahasiswa dari kelas manajemen keuangan B yang menumpang di kelas A. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengukur kinerja keuangan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sugiharto Pujangkoro MM yang telah dapat membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah ini. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengukuran kinerja keuangan, di mana pengertian sendiri yaitu kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Adapun penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya. Kemudian materi yang kedua yaitu kegunaan pengukuran kinerja keuangan, di mana dari segi aspek manajemen. Yang pertama yaitu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, menyediakan suatu distribusi penghargaan. Kemudian dari aspek keuangannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir tentunya untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan-hambatan. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat dari mengukur kinerja keuangan. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan utang termasuk mengenai keadaan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi lebih awal masalah keuangan timbul sebelum terlambat. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah keuangan yang ada mungkin tidak disadari oleh perusahaan. Dan yang keempat, memberi gambaran nyata mengenai kelebihan dan kekurangan keadaan keuangan dan cara pengelolaan piutang. Selanjutnya, apa saja tujuan kinerja keuangan? Dan adapun beberapa tujuan kinerja keuangan menurut Munawir di tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas, di mana likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dilunasi pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, di mana solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas, di mana rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Dan yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas, di mana stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi setiap utang dan beban bunga tepat pada waktunya. Kemudian, kita akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis, dan berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 menurut Juningan di tahun 2006. Yang pertama itu analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis persentase per komponen, yang keempat analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam analisis rasio keuangan, yang ketujuh analisis perubahan laba kotor, yang kedelapan analisis break even. Kemudian kita akan membahas mengenai alat ukur kinerja keuangan, di mana alat ukur yang digunakan di dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan.
Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa depan. Ya, terdapat 5 kategori analisa rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio nilai pasar, yang keempat rasio aktivitas, dan yang kelima rasio profitabilitas. Kemudian, kita akan membahas mengenai kategori analisa rasio keuangan yang seperti dijelaskan sebelumnya, di mana yang pertama yaitu rasio likuiditas, merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang sudah segera jatuh tempo. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Kemudian rasio solvabilitas, di mana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, rasio aktivitas, di mana digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva. Yang keempat, rasio probabilitas, di mana profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Dan oleh karena itu, rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan keputusan-keputusan operasional perusahaan. Yang kelima yaitu rasio pasar, di mana rasio ini menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu, serta prospeknya di masa mendatang. Dan kita dapat lihat rumus yang terdapat pada rasio-rasio yang kita bahas sebelumnya, seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Kemudian kita akan masuk ke materi mengenai kriteria kinerja keuangan perusahaan yang baik. Dan dari hasil yang saya dapatkan, di mana terdapat 4 kriteria kinerja keuangan perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu bertumbuhnya pendapatan, di mana pada poin ini kita harus bisa menghitung laba rugi perusahaan, tindakan di mana agar perusahaan bisa melihat perkembangannya, dan hal ini membuat perusahaan menjadi tahu akan kondisi perusahaan terjadi. Yang kedua, rasio profitabilitas masih sehat, di mana rasio profitabilitas merupakan alat yang mengukur tingkat pengembalian penjualan dan investasi perusahaan Anda. Rasio profitabilitas sebuah perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik akan menunjukkan nilai yang tinggi. Yang ketiga, jumlah pengeluaran yang seimbang. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan Anda, maka jumlah pengeluaran pun biasanya meningkat. Pastikan bahwa pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan Anda. Yang keempat, tidak banyak berutang, baik secara kinerja keuangan ketika rasio utang rendah. Perbandingan maksimal rasio utang dengan aset yaitu 1:2. Dan bila perusahaan tetap ingin berada di dalam kriteria baik. Kemudian kita akan membahas mengenai kriteria kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Adapun itu, yang pertama overtrading, di mana penjualan yang sangat melonjak tentunya harusnya disyukuri oleh sebuah perusahaan. Akan tetapi, overtrading juga bisa menyebabkan pengaruh buruk bagi kinerja keuangan sebuah perusahaan. Mulai dari modal yang harus tambah untuk transaksi hutang ke supplier, biaya operasional yang membengkak, sampai dengan penagihan piutang ke customer yang tidak tepat waktu. Yang kedua, low profit, di mana margin keuntungan yang menipis dari waktu ke waktu juga merupakan indikasi bahwa kinerja keuangan perusahaan Anda sedang memburuk. Yang ketiga, terlalu banyak hutang, di mana rasio hutang perusahaan berada pada angka yang terlalu tinggi. Boleh saja Anda berhutang kepada supplier dan bank sebagai pemberi modal, tetapi yang perlu Anda ingat adalah bahwa rasio antara hutang dengan aset yang paling ideal adalah 1:2. Kemudian yang keempat, tingginya piutang, di mana saat Anda menerapkan sistem penjualan kredit, Anda tidak akan bisa mencairkan dan menggunakan dana tersebut untuk operasional perusahaan sebelum jatuh tempo penjualan. Di sisi lain, Anda juga harus mengalokasikan modal perusahaan untuk membayar utang-utang perusahaan kepada supplier yang sedang berjalan. Yang kelima, kekurangan modal, di mana kekurangan modal untuk memutar bisnis yang sedang Anda jalankan. Yang keenam, penjualan yang menurun. Penjualan merupakan pendapatan utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika penjualan mengalami kemacetan ataupun mengalami penurunan, lambat laun perusahaan akan merugi dan parahnya bisa bangkrut. Tentunya terdapat solusi bagi kinerja keuangan yang buruk. Dan yang pertama yaitu saat proses operasional berjalan lancar namun tidak diimbangi dengan penagihan piutang atau sebagai dana operasional perusahaan yang lancar, maka dana lain yang seharusnya tidak diambil oleh operasional perusahaan menjadi campur aduk dan digunakan untuk pos yang salah. Misalnya, untuk membayar supplier atau membayar gaji bulanan karyawan. Yang kedua,
Penting bagi pemilik perusahaan selalu melakukan riset market sebelum Anda benar-benar menentukan harga jual yang tepat bagi klien dan membuat nyali kompetitor Anda menciut. Pintar-pintar di dalam memilih supplier juga poin plus bagi perusahaan Anda, karena dapat menghemat biaya pengeluaran untuk bahan baku perusahaan Anda. Yang ketiga, meskipun hutang bisa digunakan sebagai rencana ekspansi bisnis perusahaan untuk bisa berkembang ke arah yang lebih besar, jangan sampai hutang perusahaan Anda terlalu banyak dengan rasio melebihi aset yang dimiliki perusahaan Anda karena bisa menimbulkan kemacetan di dalam pengajuan kredit di masa mendatang. Yang keempat, sebaiknya minimalkan penjualan secara kredit dan perbanyak penjualan secara cash atau untuk mengatasi hal tersebut. Yang kelima, solusinya yaitu Anda akan memilih berutang kepada investor atau ke bank untuk menambah modal untuk keperluan perusahaan-perusahaan Anda. Yang keenam, salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menaikkan pendapatan adalah dengan membuat inovasi untuk produk baru, baik dari segi kemasan, harga, maupun kualitas produk tersebut. Kemudian, di sini saya tampilkan standar kriteria kinerja keuangan dari Indonesia. Dan saya dapatkan sumbernya dari Permenkop KMRI 2006. Seperti kita lihat pada tampilan berikut, terdapat rasio kualitas di mana komponennya yaitu current ratio, kemudian rasio aktivitas di mana komponen terdiri dari perputaran aset, perputaran piutang. Dapat kita lihat standar, nilai dan kriteria yang diberikan oleh standar kriteria kinerja keuangan Indonesia. Kemudian ada juga rasio profitabilitas, di mana terdiri dari komponen yang pertama rentabilitas modal sendiri, return on asset, dan net profit margin. Dapat kita lihat standar, nilai, dan kriteria yang diberikan. Dan kemudian rasio leverage, terdiri dari komponen total utang terhadap total aset dan total utang terhadap modal sendiri. Dapat kita lihat juga standar nilai di kriteria yang ditampilkan. Kemudian, kita akan masuk ke pembahasan mengenai EVA atau Economic Value Added, di mana merupakan ukuran dari laba ekonomi perusahaan yang merupakan keuntungan yang diberi oleh perusahaan dikurangi biaya pembiayaan modal perusahaan. Konsepnya sendiri, EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan, sesuai dengan tujuan manajemen keuangan di dalam memaksimumkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan di dalam perhitungan EVA, yaitu yang pertama, menghitung laba bersih setelah pajak atau NOPAT, menghitung modal yang diinvestasikan total atau TC, yang ketiga, tentukan sebuah biaya modal atau WACC, dan yang keempat, menghitung EVA, yaitu NOPAT dikurang WACC dikali persen. Kemudian, dapat kita lihat rumus dan tolak ukur EVA, seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Seperti rumusnya ini secara sederhana perhitungan EVA yakni penjualan bersih dikurangi biaya operasi sama dengan laba operasi dalam kurung pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Kemudian laba operasi dalam kurung pendapatan sebelum bunga dan pajak, EBIT dikurang pajak sama dengan laba operasi bersih sesudah pajak atau NOPAT. Langsung kesimpulan, maka rumus EVA sama dengan laba operasi setelah pajak atau NOPAT dikurangi total biaya modal sendiri dari seluruh modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Kemudian tolak ukurnya tentunya ini menjadi hal yang penting bagi kita. Yang pertama yaitu bila EVA lebih dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau posisi seimbang pada perusahaan. Dan jika EVA kurang dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya. Kemudian kita masuk kepada contoh studi kasus, dan saya mengambil studi kasus dari PT Ardra.biz, di mana hasil usaha atau kinerja perusahaan PT Ardra.biz di dalam sertahan ditunjukkan dalam laporan neraca dan laba rugi seperti terlampir. Dapat kita lihat di pos neraca terdapat aktiva lancar, kemudian membahas mengenai aktiva tetap, utang lancar, utang jangka panjang, ekuitas, dan komponen laba rugi. Terdapat biaya operasi, biaya bunga, dan earning per share-nya. Kemudian kita masuk kepada penyelesaiannya, di mana yang pertama kita membahas mengenai rasio lancar atau current ratio, di mana rumus untuk menghitungnya sendiri yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar, dan saya mendapatkan hasil 1,8, dan ini menyimpulkan bahwa
Current rasio perusahaan PT Altra.Bits dalam waktu 1 tahun adalah 1,8 dan nilai rasio ini menunjukkan bahwa aktiva lancar PT Altra.Bits adalah 1,8 kali utang yang harus segera dibiayainya. Artinya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,8 aktiva lancarnya. Kemudian, dibahas mengenai rasio cepatnya atau quick ratio, di mana rumusnya yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar atau aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Dan pada quick ratio ini saya mendapatkan hasil 1,4. Sehingga dapat disimpulkan quick ratio untuk PT Altra.Biz dalam waktu 1 tahun adalah 1,4. Nilai rasio cepat ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva yang sangat liquid sebesar 1,4 kali utang lancar yang harus segera diselesaikan. Artinya juga perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar 1,4 kali utang lancarnya. Kemudian, saya membahas rasio kas dan rasio perputaran kas. Seperti kita lihat bahwa pada rasio kas, seperti kita lihat rumusnya yaitu kas ditambah giro dibagi utang lancar, dan saya mendapatkan hasil 0,48 dan atau 48%, di mana nilai rasio kas ini artinya perusahaan mempunyai dana berupa aktiva dalam bentuk kas dan giro bank yang besarnya 48% dari utang lancar. Aktiva lancar ini adalah aktiva yang benar siap digunakan secara cepat untuk membayar utang lancarnya yang segera jatuh tempo. Kemudian pada rasio perputaran kas, di mana rumus menghitungnya yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih, dan saya mendapatkan hasil 9,4. Jadi nilai rasio perputaran kas yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah 9,4. Dan ini memiliki pengertian bahwa penjualan bersih perusahaan berada putaran modal bersih sebanyak 9,4 kali. Kemudian saya membahas mengenai inventory to net working capital ratio, di mana rumusnya yaitu sediaan inventory dibagi modal kerja bersih, dan saya mendapatkan hasil 0,52 yang saya konversikan kepada persen yaitu 52,5. Jadi nilai rasio inventory to net working capital ini yang dimiliki oleh perusahaan PT Altra.Biz ini adalah 52,5%. Dan ini menunjukkan bahwa 52,5% dari modal kerja bersih perusahaan tersimpan di dalam sediaan atau inventory. Baik, ada referensi yang saya gunakan pada pengerjaan PowerPoint ini. Presentasi saya dapat kita lihat sebagai berikut. Saya menggunakan beberapa referensi dari buku dan dari internet juga saya pakai. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.